Buat lo yang wibu, gue yakin banget bahwa lo semua pernah nonton serial Attack on Titan. Dan ya kalau iya, ya kita sama ya. Anime ini emang asik banget buat diikuti karena kisahnya yang menarik dan unik. Apalagi openingnya ada yang kayak gini. Dan kayak gue bisa bilang ya, kalau misalnya Attack on Titan itu ya sama kayak Game of Thrones-nya anime sih gitu, karena ceritanya emang asik banget dan ya udah gitu, oke banget aja dan gak ketebak. Nah, ketika lo nonton anime itu, pernah gak sih lo ngebayangin hidup di dunia Attack on Titan? Well, buat lo yang belum nonton, gue coba jelasin sedikit ya soal anime Attack on Titan ini. Biar gampang, kita singkat aja jadi AOT. AOT itu menceritakan kisah Eren, Mikasa, Armin, dan kawan-kawan lainnya yang berjuang meraih kebebasan dan bertahan hidup dari serangan para raksasa yang memakan orang. Raksasa ini disebut sebagai Titan. That's why nama judulnya AOT, Attack on Titan. Orang-orang di cerita ini hidup di dalam 3 dinding. Jadi ada dinding yang gede banget, setinggi 60 meter. Dan di luar tembok besar itu ada banyak Titan yang bisa berkeliaran. Suatu hari, salah satu dindingnya diterobos oleh Colossal Titan, alias Titan yang gede banget, yang sebenarnya tingginya mungkin melebihi si tembok itu, gitu. Yang ngebuat Titan lainnya, yang sebenarnya gede tapi nggak segede itu, bisa masuk gitu ke dalam kota mereka dan bikin ratusan ribu jiwa tewas gitu di kota itu. Jujur kalau gue pribadi baru bayangin dan nyeritain gini aja sebenarnya udah takut dan ngeri sendiri. Nah, hal ini pada akhirnya ngebuat manusia yang hidup di balik dinding itu dihantui oleh keberadaan Titan dan peraturan pemerintah juga yang sangat mengekang. Jadi nggak ada kebebasan mutlak yang bisa mereka dapetin. Bahkan salah satu quotes terkenal dari film ini adalah manusia tuh udah kayak hewan gitu. Tinggal nunggu aja kapan matinya, entah karena tua atau ya dimakan Titan. Nah, oleh karena itu kebebasan adalah suatu hal yang dimimpikan oleh tokoh utamanya, Eren dan teman-temannya gitu. Walaupun di saat bersamaan susah banget buat dicapai. Buat lo yang nonton mungkin terbesit beberapa pertanyaan setelah lo nonton anime ini, gitu kan? Atau buat lo yang belum nonton juga mungkin lo bertanya-tanya sama ini. Sebenarnya kebebasan itu benar-benar ada nggak sih? Gitu. Kalaupun ada, kenapa ketika kita memilih untuk bebas sulit banget buat ngeraihnya? Atau kenapa sih kita nggak bisa dikasih kebebasan untuk lahir, let's say, di situasi atau kondisi yang kita inginkan? Nah, di video kali ini gue mau ngejelasin Attack on Titan dan free will alias kebebasan manusia lewat sudut pandang yang namanya filosofi determinisme. Apa itu filosofi determinisme? Well, kalau mau tahu lebih lanjut, ya lo simak ya video 1% ini sampai habis biar lo dapat keseluruhan insight-nya. Oke, sebelum kita masuk ke kacamata Attack on Titan, gue bakal bahas dulu dari apa itu filosofi determinisme. Filosofi determinisme itu menyatakan bahwa semua peristiwa yang pernah terjadi itu memiliki hukum sebab akibat. Alias semua peristiwa, mau lo masuk ke universitas tertentu, mau lo pacaran sama orang, mau lo nikah gitu ya, itu bukan terjadi karena kebetulan aja. Tapi karena ada hal-hal tertentu yang pernah terjadi di masa lalu lo, yang akhirnya memengaruhi peristiwa ke depannya, alias kausalitas. Jika A maka B, jika B maka C, gitu. Demokritus, salah satu filsuf determinisme, mendukung pernyataan itu dengan bilang bahwa ya nggak ada peristiwa yang terjadi secara acak. Jadi random tuh nggak ada gitu. Tapi semuanya terjadi karena suatu alasan, alias karena suatu hal sebelumnya dan karena kebutuhan. Sesimpel lo sekarang nih nonton video ini, saat ini, detik ini, karena ya pasti ada alasannya gitu kan. Mungkin lo nemu ini di home YouTube, mungkin lo pernah nonton Attack on Titan jadi tertarik buat ngeklik, mungkin lo dikasih temen yang suka nonton AOT gitu ya, atau nemu ini dari medsos lain misalnya Twitter atau Instagram. Nah, sesimpel itu aja kan ada alasannya, dan berbagai hal lain semuanya juga ada alasannya gitu. Singkatnya, filosofi determinisme itu terjadi karena hukum sebab akibat, dan ya bisa dikarenakan berbagai faktor. Bukan cuma kayak kejadian sebelumnya aja, tapi juga karena genetik, karena lingkungan, sampai dengan budaya gitu. Semua peristiwa terjadi karena suatu penyebab yang udah ada. Masa lalu kita kayak misalnya gen, pengalaman, lingkungan tempat kita lahir, itu nentuin siapa kita saat ini. Gue coba pinjem salah satu karakter AOT misalnya, kayak Eren gitu. Dia tuh nggak bisa memilih dia dilahirkan oleh siapa dan di mana. Ya kenyataannya dia lahir dengan orang tua yang hidup di dalam Shigashina gitu. Atau misalnya tokoh Annie Leonhardt yang tumbuh di keluarga prajurit. Dia dapat didikan keras dari ayahnya. Jadinya dia tumbuh jadi sosok yang keras dan dingin gitu. Sama juga di anime lain, misal Naruto gitu atau Sasuke. Sasuke lahir ya dia harus menyaksikan keluarganya dibantai sama kakaknya sendiri gitu. Atau Naruto gitu kan. Dia ya lahir dari kecil sampai dewasa kayak gitu kan. Mungkin kesepian tanpa teman, sampai akhirnya dia nemuin banyak teman. Pertanyaan besarnya adalah, jadi apakah kebebasan itu ada gitu, atau misalnya free will itu ada?
Sebenarnya manusia tuh punya kebebasan gak sih untuk melakukan apa yang dia mau dalam hidupnya gitu. Kebebasan untuk kayak nentuin, oke, gue mau kesini gitu. Well, kalau menurut pandangan determinisme ya free will tuh nggak ada gitu. Bahkan sebenarnya free will itu kalaupun diada-adain ya paling cuman ilusi belaka doang gitu. Salah satu jawabannya adalah ya karena beberapa peristiwa itu sudah terjadi bahkan sebelum kita lahir. Kita coba contoh karakter Eren lagi gitu dan keinginannya buat bermimpi untuk hidup bebas dari Titan. Sebelum Eren lahir ada banyak peristiwa penting yang berkaitan sama peristiwa itu sebelum Titan ada gitu. Kemudian beratus-ratus tahun ya ayah dan ibu Eren bertemu gitu di dalam dinding Shiganshina. Dan Eren lahir dengan keadaan Titan yang udah ada dan hidup di luar dinding gitu. Semua peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa depan itu merupakan sesuatu rangkaian yang berkaitan dan gak ada kondisi apapun yang bisa dihindari gitu. Bahkan sebenarnya kebebasan yang Eren gaungkan itu muncul karena dia merasa terkekang di balik tembok. Eren gak punya banyak temen, ya suka dibully bisa dibilang, dan dia juga ngelihat oknum aparat yang seharusnya kerja malah mabok-mabokan gitu, nggak kerja bener. Nah dari kejenuhannya melihat situasi yang negatif ya Eren mendapatkan cerita kalau misalnya ada kehidupan di luar tembok yang lebih menyenangkan. Salah satunya adalah keberadaan laut, dan hal itu membuat hasrat Eren untuk bebas semakin besar. Tapi apakah semua itu buruk? Ya debatable juga sih. Tapi ya kalau kita hidup di dunia nyata sebenarnya nggak selamanya buruk juga kok. Karena tanpa free will pun ya orang tetap bisa ngejalani hidup mereka dengan bahagia, dengan normal gitu. Ya kalau kata Mikasa gitu kan, hidup itu memang kejam, tapi ya dunia itu juga tetap indah gitu. Kalau kita ambil dari sudut pandang determinisme, meskipun kita nggak bisa ngeraih free will yang kita mau, banyak kok hal yang bisa kita lakukan, hal yang bisa kita kontrol, persepsi dan perilaku kita, karena ya hidup akan terus berjalan gitu. That's why filosofi determinisme itu mengajak kita buat coba mikirin hal positif yang bisa kita lakuin. Seperti misalnya menjalani hidup yang bermakna gitu. Karena apapun yang kita lakuin saat ini ya bisa ngaruh gitu kan ke peristiwa yang akan kita alami di masa depan. Misal, kita memilih untuk ya self-development ya, tumbuh menjadi lebih baik 1% setiap harinya dengan ngelakuin hal-hal kecil gitu. Mulai dari nonton video 1%, ikut webinar, ikut konsultasi. Efeknya ya kita bisa lebih bahagia gitu kan. Karena kita hidup selama ini udah ngelakuin hal-hal yang bermakna gitu. Dan kayak bikin diri kita berkembang dikit-dikit ke arah yang positif. Terus gimana nih caranya biar hidup kita lebih bermakna? Well, kayak yang gue bilang tadi ya, coba lakuin hal-hal positif. Misalnya hari ini ya coba ikut let's say kegiatan volunteer gitu. 1% by the way buka volunteer mental health rangers di bulan Desember ini. Terus kayak misal ya udah dijalani aja gitu. Coba kegiatan positifnya, kembangkan diri lo di sana gitu. Perlahan pasti ada progresnya. Dan selain lo bisa mengimprove diri lo sendiri, lo juga bisa ngebantu dan berbagi hal positif lainnya kepada orang lain. Nah, kalau misalnya lo ngerasa lo tuh bingung mau ngejalanin hal positif apa, atau kayak lo masih terjebak di kegagalan masa lalu, atau mungkin kayak lo cemas gitu kan masa depan mau ngapain, gue sih nyaranin lo untuk mulai ya ikut layanan 1% gitu. Kayak misalnya 1% sendiri ngebuka layanan konsultasi bareng mentor. Nah di layanan konsultasi ini gue sih saranin lo untuk ikut ya. Kenapa? Karena ya lo bisa cerita dan diskusi gitu one on one sama mentor yang terlatih ya dari univ terbaik gitu di seluruh Indonesia, dan berpengalaman juga dalam ngebantu menyelesaikan permasalahan ribuan orang. Lo juga bakalan ngedapetin psikotes yang hasil interpretasinya bakal dipakai buat mengetahui dan mengenal diri lo lebih dalam. Jadi kayak lo bakal dapet psikotes yang ada tes kepribadian, ada tes tingkat stres, dan ada juga kalau misalnya lo bingung tentang masa depan, ya tentang minat karir gitu. Jadi lo bisa nemuin metode yang tepat dalam nyelesain permasalahan lo. Dan lo juga bakal dapet di akhir sesi ya, bakal dapet worksheet yang akan bisa ngebantu lo untuk aplikasiin apa aja yang udah lo dapet di sesi diskusi sama mentor. Nah, spesial buat lo yang nonton ini di tanggal 5 Desember, kita ada diskon spesial payday yang hari ini terakhir banget. Jadi ya langsung beli aja sebelum waktunya habis. Kalau misalnya lo mau tahu lebih lanjut, langsung aja datang ke website 1% di 1%.net yang udah gue siapin linknya. Dan lo juga bisa cek link yang udah gue taruh di deskripsi gitu. Jangan lupa juga buat follow Instagram 1% di @konsultasi.1% biar gak ketinggalan info soal diskon menarik lainnya gitu. Nah kalau misalnya video ini bermanfaat, coba share video ini ke teman-teman lo yang senantiasa bersabar buat nunggu season 4-nya AOT ya, yang akan tayang di tanggal 7 Desember gitu. Dan jangan lupa juga buat subscribe channel 1%. Akhir kata gue mau bilang, meskipun free will itu hanyalah ilusi ya percayalah bahwa kita tetap bisa ngelakuin hal-hal positif lainnya. Ya kayak yang gue bilang tadi ya, lo bisa mengembangkan diri lo terus-terusan ya, dan ikut layanan 1% sih kalau misalnya lo ngerasa bahwa lo butuh untuk dibantu gitu. Sekian dari gue Evan dari 1%. As always, ya gue tunggu lo di layanan konsultasi ya bareng mentor, dan salam Sasageo. Oke? Thanks.